pertemuan-pertemuan halaqah, seminar, apa simposium, kongres, muktamar, gitu. Terlibat itu, terlibat di situ. Nah, itu yang dianjurkan. Jadi orang yang punya reputasi, kedalaman ilmu, pengakuan sosial, dan punya tradisi akademik yang memadai, kiai yang diambil itu gitu, ya, yang diambil ini. Nah, yang perlu dihindari itu la mimman akhadal ilma an butunil a'rab. Tidak orang yang tekstualis. Jadi paham ngerti kalau ada tulisannya. Nih, baca gini ini bisa. Tapi kalau kitabnya diambil nggak paham lagi. Waduh, apa ya? Nggak ngerti. Ya. Jadi harus dipandu dengan teks. Lah, apa nggak boleh? Boleh. Ya, misalnya pakai PowerPoint. Itu dalam rangka memperjelas apa yang disampaikan dan tidak terlewat. Kayak baca khutbah itu ya. Orang bisa dikatakan bisa khutbah apabila teksnya itu kalau diambil itu masih tetap bisa khutbah. Tapi kalau teksnya diambil nggak bisa, ya berarti memang belum bisa. Itu bisa membaca khutbah, belum bisa khutbah. Jadi ada orang yang baru bisa membaca buku ilmu pendidikan misalnya, tapi belum menguasai ilmu pendidikan. Jadi bedanya di situ. Ya, buku itu ini salah satu dari pengikat agar ingatannya lebih sempurna, agar sistematikanya tidak ini terganggu. Buku itu, catatan itu. Jadi orang bisa disebut ini sudah bisa khitobah. Jadi santri itu kan latihan khitobah. Kemarin ada yang tidak pakai catatan? Ada ya? Waktu khitobah kemarin? Selama sebulan puasa itu? Ada dan bagus. Ada dan bagus, berarti sudah bisa. Sudah bisa. Tapi kalau ini pakai catatan begini, apalagi sambil dibaca, itu berarti ini membaca teks khutbah. Bisa membaca teks khutbah, belum bisa khitobah. Bedakan ya. Bedakan. Bisa membaca teks ini ilmu fikih, belum menguasai ilmu fikih. Nah gitu. Kayak dokter lah ya, ditanya tentang penyakit apa, coba sih tak cari bukunya. Mana ya? Oh ini ada. Oh tak cari dulu di Google. Oh ada, itu penyakitnya ini nih. Ya, komputernya error, bodoh maning deh. Waduh, apa ya itu ya? Nah, terus gimana Pak? Maaf ini ada gangguan internet. Loh memang kenapa? Ya catatannya di Google, jadi saya nggak ngerti lagi, hilang ilmunya. Nah itu ini jangan mencari guru yang begitu. Ya, jangan mencari guru yang. Jadi disuruh pidato ya ora iso kecuali baca pidato. Doa juga nggak bisa kecuali baca doa. Baca doa kalau baca doa auzubillahi sampai akhir walhamdulillahirabbil alamin itu bisa berdoa. Tapi kalau baca doanya itu baca gini, bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Kalau teksnya ini diambil lalu nggak bunyi, nah itu berarti bisa membaca teks doa, bukan bisa berdoa. Paham ya? Bisa berdoa dengan bisa membaca teks doa. Anak-anak kecil ya bisa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah diri kami, kedua orang tua kami, serta orang-orang yang
mukmin laki-laki maupun perempuan ini bisa baca, cah bayi bisa baca teks bisa. Lah kalau sudah dewasa kok masih ini terpaku pada bacaan, ya nggak bisa. Wah ini biar ini teksnya sudah ada dari ini, ya panduan dari misalnya kementerian boleh, tapi dia bukan pembaca teksnya, tapi memang berdoa. Teksnya sebagai panduan agar tertata. Ya, itu la mimman akhadal ilma an butunil araq. Yang kedua, hindari guru yang lam yu'raf bisuhbatil masyayikhil khuddaq. Ya. Tidak diketahui dia punya kawan, sahabat ini orang-orang cerdas. Jadi kaya niki ngluthuk. Ora duwe kanca, enggak punya kawan, enggak punya teman berbincang ini. Jadi ini ngerti dirinya sendiri. Ya. Ada nih, ada gini nih. Jadi dia enggak punya kawan, enggak pernah keluar memang. Enggak gaul. Ya. Pinter baca teks tadi itu, pinter baca teks, tapi tidak mampu membaca konteks. Pinter baca teks, tidak mampu membaca. Mungkin bisa baca kitab-kitab besar, tapi min butunil kutub tadi itu, min butunil auraq. Nah, karena itu butuh pergaulan, ya. Karena itu penting. Ini misalnya mengikuti organisasi itu dalam rangka agar punya kawan. Hidup itu jangan sendirian. Keluntang keluntung sendiri. Nah, kalau mencari kiai yang ini punya reputasi, ya, bereputasi. Syukur nasional, syukur internasional. Gitu. Gampang aja ngukurnya. Ini suhbah, kancane iki sapa? Dia punya kawan siapa? Gampang ngukurnya. Punya kawan siapa? Oh, kawannya itu profesor. Oh, berarti ya ini kategorinya itu. Dia sih belum profesor. Dia itu ustadz biasa, tapi kawannya banyak. Alim-alim. Dia kiai desa, tapi diundang kemana-mana. Nah, berarti reputasinya nasional. Nasional. Bisa bicara di beberapa forum. Gitu. Cari yang gitu. Ya, saya ini alhamdulillah ini ya kebetulan nih ngaji ini dapat pondok yang ini bagus reputasinya. Misalnya ya Pondok Langitan, hampir semua orang ngerti Pondok Langitan, apalagi waktu Gus Dur menobatkan ada poros langitan itu, poros langitan. Top kiai khos. Jadi koordinator kiai khos itu ini Kiai Abdullah Fakih Langitan itu. Ya. Jadi diakui bukan hanya nasional, internasional. Lalu pernah ngaji di Lirboyo. Oh ya, siapa yang nggak kenal ini Kiai Lirboyo? ke Tebu Ireng. Siapa yang nggak kenal Kiai Tebu Ireng? Ya. Jadi reputasinya. Kiai Adlan Ali yang saya ngaji di situ ya, Mbah Kiai Adlan Ali, hebat. Mbah Kiai Samsuri Baitowi itu aktivis P3 dulu ya, ini politisi P3. Ya. Kemudian ada Kiai Ishak ya, almarhum di Pondok Denanyar Jombang. Siapa yang tidak tahu? Kalau Tebu Ireng, Rois Rois Akbar, Mbah Hashim ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari kan Rois Akbar PPN.
Kalau Denanyar itu Rois Am. Yang ketiga berarti setelah Mbah Hasim, Mbah Wahab, terus Mbah Bisri Sansuri. Reputasi. Wah, ini sudah wafat anak-anaknya. Ya paling tidak napak tilasnya di situ, murid-muridnya. Terus pindah ke Krapyak. Juga Rois Am PBNU setelah ini Kiai Bisri Sansuri. Ya, setelah Kiai Bisri. Jadi kalau dalam konteks adab yang ini saya sudah dekat. Ini memenuhi standar ini kiai-kiai yang memiliki kepercayaan atau dipercaya pada masanya dalam konteks keilmuan, kajian keilmuan, persahabatan keilmuan, dan kajian. Ya, ini perlu dipahami biar milih, ya, sungguh-sungguh mencari guru kiai yang memiliki reputasi yang baik. Bahwa guru atau kiai itu punya kelemahan secara akademik, mesti tidak ada manusia sempurna keilmuannya itu, nggak ada. Ya sudahlah, bagian dari keistimewaannya itu pelajari baik-baik. Wah, dia ahli betul di bidang ini, nahwu sorof, diakui di ini tingkat nasional. Buktinya bukunya dipakai referensi. Lah itu udah bagus. Dijadikan referensi. Punya buku. Oh, sering diundang. Nah gitu. Ahli sunnah wal jamaah, kajian ahlu sunnah wal jamaah. Diundang kemana-mana. Atau punya buku yang dibaca di mana-mana. Nah itu ini punya reputasi. Atau memimpin organisasi profesional, kelembagaan, menjadi kepala sekolah, madrasah aliyah, menjadi kepala madrasah aliyah dengan kemampuan mengangkat madrasah itu dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Oh lah bagus, diakui keberadaan. Ada kepala sekolah SMK mana kan kemudian dijadikan kepala dinas ini Jawa Tengah ini. Kemarin ketemu di kabupaten mewakili Pak Gubernur. Oh, bagus, ide-idenya bagus. Wah, ini cocok ini. Makanya diangkat jadi kepala dinas ya. Memang bagus. Ya, bagus. Nah, itu pada orang-orang yang gini ini namanya al-masyayikh al-khudzak. Kiai-kiai cerdas. Kiai yang punya gagasan dan ini kecerdasan. Gagasan. Kreatif. Nah, gitu caranya mencari guru ya. Nah, termasuk milih dosen itu. Kalau ini mencari dosen mata kuliah apa, dosennya ada 3, pilih yang mana lah, itu pilihnya yang gitu ya. Ukurannya, indikatornya tadi itu harus dipahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Berikan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam beribadah, melakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawli minal awal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam